Prestasi. Kalau ini apa? Garbage. Anjing. Sampah. Hey, era lu udah beda sama era gua sekarang. It's almost certain that the individual will be 19th century boxing match. Alright, kita combat Indonesia bersama gue Jim Kini. Wow, the one and only. Se-Indonesia pasti MC-nya gue. Oke, kali ini gue ada di First Fight Indonesia yang selalu diajak sama First Fight Indonesia. Kali ini First Fight nomor 2, 2026. Dan yang gue hadirkan kali ini, wow, keren-keren banget. Yang jelas tanggal 25 nanti Januari di Shinigami Production. Handbrake, Shinigami Production Indonesia. Apa kabar brother-brother kita nih? Tepuk tangan dong yang di studio. Ini Kormin, aduh panutan banget nih. Ko Hendrik juga sebagai seniman juga saat ini menjadi seorang promotor juga di First Fight yang kedua ini. Kormin, Ko Hendrik, ini wow, ini panutan banget mereka berdua. Kali ini gue pengen ngebincang banyak nih tentang dan mengulik, aduh seperti apa sih terjadinya fight mereka di First Fight nanti. Aduh, HW Satrio nih Jakarta. Kormin emang kenal banyak sama beliau? Nggak terlalu kenal sih. Waduh, Nggak terlalu kenal. salah gue bertanya. Iya, aku nggak terlalu kenal terlalu erat banget gitu. Tapi ya tahu Hendrik Siniga. Tahu Hendrik Karena Siniga. dulu pernah fight di acara gue. Karena dulu pernah fight di acara Armin ya. Pernah fight di acara gue. Dan fightnya jelek banget sumpah. Jelek banget fightnya. Jelek banget. Waduh, apakah benar Bapak? Itu ada belnya. Ada belt. Iya. Tolong. Kalau fightnya nggak bagus, nggak mungkin dapat. Ya, Tali pinggang. ini Ini dari fakta. kemarin gua mau protes. Kenapa? Hah? Kenapa? Nah, itu dari kemarin gua mau protes banget. Sabuknya Iya. bagus. Hah? Bagus. Ya kalian bisa nilai sendiri gitu. Nih. Oke. Oke. Ini dengan Inilah. oke. Nih. Gini bro ya. Ini jadi masalah. Ini dia punya. Gini ya bro. Oke. Gini ya bro. Oke. Apa? Ini namanya giveaway belt. Give or belt. Ya kan? Kalau gua waktu masih berkecimpung di dunia tinju, Kan dia bilang gua main di acara dia. gua mulai di 12 tahun yang lalu lah. Oke. Di apa namanya? Di tinju ya. Ditinju. Kita ngejar belt yang benar-benar prestasi. Prestasi. Kalau ini apa? Garbage. Anjing. Sampah. That's garbage. Tapi itu event lu sendiri gitu loh. Itu dia. Karena waktu itu Oke. harus ada match influencer, Match influencer. harus ada apa kita merangkum antara influencer, artis ya kan dan profesional. Profesional. Kalau nggak kayak gitu nggak ada yang nonton. Oke. Nggak pungkirin dia butuh toh. Oke. Nggak pungkirin dia butuh. Tidak kan? dipungkiri Memang- butuh. Makanya gue bilang itu bel sampah. Bel sampah. Bel Tapi dia sampah. butuh. Butuh siapa? Influencer. Tapi ternyata sekarang, Sekarang ngomongnya beda. dibuang. Nggak komitmen. Lah kan aku nggak ngomong aku nggak butuh influencer kan. Oke. Aku Butuh. cuma ngomong Tapi itu sampah. Sampah. Giveaway belt. Tapi dari lu sendiri Henry, Ya. nerima nggak sabuk itu atas Hah? kemenangan lu, atas perjuangan lu fight Kenapa? di eventnya Kuarmin? Maksudnya? Yang menerima nggak sabuk itu? Gua Dan senang nggak fight di eventnya? senang fight. Senang fight. Ya. Tapi Tapi ibaratnya gua nggak suka. jangan kan lu. Lu datang ke tempat gua, Ownernya lu buang itu. lu ngeliatin belt yang ada di dinding itu. World Champion. World Champion. Boxing semua ya. World Championship. Itu baru belt. Di Indonesia mana ada kering bos sampai sekarang. Kering di Indonesia, catat tuh. Kering. Kering. Jadi gimana eventnya kita? banyak, Oke. eventnya banyak, Aha. prestasinya nggak ada. Oke. Nah itu yang jadi problem sekarang. Eventnya banyak, prestasinya nggak ada. Prestasinya kagak ada. Jadi apa yang harus dilakukan orang Indonesia? Apa Untuk yang para harus promotor dilakuin? Indonesia? Ya mbok ya pinteran dikit lah. Apa aja? Proyekin petinju yang bagus, diproyekin, dimainin terus sampai Oke. ke kejuaraan. Jangan kayak gini terus lu ketemuin yang penting cuan. Jangan kayak gitulah, ada nasionalis Hey. sedikit. Era lu udah beda sama era gua sekarang.
Era lu cari yang jago. Sekarang gua cari cuan. Nah, Beda era udah. ini dia padahal, Oke. padahal gua bukan ngomongin spesifik di Oke, di cuan. Nggak, era lu Ini semuanya aja. udah beda. Udah beda. Dengan era sekarang ini. Tapi memang gue setuju sih ya. Salah satu petinju dunia saat ini cuma satu kan? Belum ada lagi dicetak. Chris John baru satu. Dow Jordan. Dow Jordan. Katakanlah gini ya. Ya, maksudnya sampai saat ini di tahun 2025, 2026 belum ada lagi nih. Nggak ada, udah lama nggak. Karena lu ngerasa eventnya gini-gini aja gitu. Lu kasih gua 2 tahun first fight ada muncul nanti. Ya, gua dia. Lu kasih. Tapi omongan ini memang harus terbukti, Pak. Lu kasih 2 tahun ke gua. Tapi lu tau nggak tujuannya kalau Armin ngomong begitu? Apa? Biar kepancing. Enggak. First fight biar termotivasi kali. Enggak kepancing. Enggak kepancing. Iya. Harus kepancing. Harus kepancing. Enggak. Harus kepancing. Tapi maksud dan tujuan ngebuang itu apa tuh? Ini kan hasil kerja payah dia nih. Dia buang dia buang. That's their bitch, man. Oke. Berarti harus kita bikin lebih baik lagi dong. Lu lihat ada di YouTube, Oke. orang datang ke Mike Tyson, Mhm. bilang, wah, lu punya sabuk banyak banget nih, ada IBF. Oke. What is this garbage? Semua ini sampah. Sampah. Pada waktu lu masih muda, lu anggap ini berarti. Begitu lu udah tua, barang ini nggak ada artinya. Itu artinya apa? Belt itu untuk proud. Untuk Oke. proud. Ada IBF, WBA, dan lain-lain. Tapi Oke. tentunya semuanya cuma uang. Tentang uang semua ya. That's Kalau first fight sendiri next ke depannya mau mencetak petinju-petinju atau fighter-fighter dunia atau memang ya udah gua akan adu aja nasional dulu. Ya gua punya duit, gua punya acara, gua tinggal bayarin orang. Siapa mau gua kasih belt dia kasih menang. Oke. Tapi kalau Armin tahu nggak? Event besok 7 belt. 7 Keren. belt yang di Yang menurut dia Siapa? sampah. keren sih. Di situ ada blue sapphire tuh biji itu. Blue Shark ya. Beneran, fakta. Asli. Menurut lu gimana? Jadi gini, berbeda pandangan antara gua sama Era lu udah beda. bukan masalah Era lu udah beda. Ini bukan masalah era. Tapi- hari ini masih tetap ada sabuk IBF dan lain-lain. Oke. IBF, WBO, WBC, WBO. WBA tetap masih ada. Itu tidak mungkin bisa hapus. Oke. Ya kan? Nah, kalau kita seorang yang saya pencetak juara gitu kan. Jadi kita tuh bagaimana sih untuk mencapai sampai ke sini? Nah, itu yang mau saya capai kalau saya. Ya. Oke. Nah, Artinya kenyataan di tahun 2006 ini gimana? 2026 masih belum ada juara. Mungkin 5 tahun lagi juga nggak ada juara. 2 tahun. 2 tahun. Teman-teman, kita lihat prediksi siapa ya? Tapi tunggu dulu, Oke. tunggu dulu. Ini akan ada 4 belt yang paling besar nih. Lu kalau mau jadi juara dunia, entah ada yang namanya UBO, ada GBU, kayak Oke. God bless you aja ya God kan. bless you. Padahal Global GBU. Boxing Union ya kan. Yang kayak gitu ya, besok pun lu jadi juara dunia, Bos. Oke, karena Ya terlalu mudah. terlalu muda. Ya terlalu mudah. Jadi sanctionnya tuh nggak bonafit. Ya lu bisa dapetin kapan aja gitu loh. Oke. Kalau untuk 4 besar nih ya susah. Tapi kalau untuk yang lainnya merem aja bisa. Oke, ini pendapat Ko Armin nih. Pendapat Ko Hendrik yang lagi menggebu menjadi seorang promotor. Setuju nggak dengan pendapatnya? Gua nggak ngerti di dunia boxing. Gua pengen Besarkan promotor. enggak. Apa dong? Gua pengen tunjukkan Wadah. bukan wadah sih. Pertunjukan yang enak dilihat aja gitu. Oke. Hiburan. Cuma buat entertain aja. Entertain aja. Tapi harus ada motivasi ke depannya dong. Hah? Motivasi ke depannya seperti Ya apa? tergantung. Selain tadi 2 tahun harus mencetak juara. Ya tergantung si fighter-fighter itu lah. Karena kan fighter-fighter sekarang juga nggak bisa gue pegang. Oke. Padahal udah jago banget gitu. Udah ngerti. Dan harganya juga udah nggak masuk akal. Oke. Tapi bukan itu salah satu penunjang mereka ya, harga ya? Artinya Ya, masalahnya tuh gimana? sekarang main sekali dicarilah lawan apa gitu langsung dikasih bel hijau, kena lah Oke. star syndrome. Terus lu Langsung base. gua ngajak main di sini, lu minta tinggi juga. Bel hijaunya apa nih? Nggak tahu lah. Tapi menurut pendapat lu sebagai promotor, layak nggak kalau emang dia udah sering menang-menang, mainnya bagus, minta harga? Iya itu wajar. Tapi kenyataannya yang datang ke lu, Bukan gua datang sih, cuma kita approach gitu. Approach. Main yuk ke tempat support lah ya, yo. Oke. Jadi apa yang harus dilakukan promotor nih untuk menanggapi fighter-fighter? Enggak, kita akan cetak sendiri. Nyetak sendiri. Iya.
Ngapain kita ngemis? Oke. First fight bukan ya mungkin baru. Oke. Cuman bukan nggak punya modal gitu. Oh, tapi gue denger First Fight ini lagi nyari ikonik ya. Cewek atau cowok nih? Semua Icon. lah. Semua. Semua lah. Kita kan maksudnya setiap rumah kan harus punya yang jaga satu. Yang jaga satu. Oke. Tapi itu bukan yang lepas-lepas gitu aja ya. Oh, kita Harus yang kuat di sesuai dengan di filosofi orang Cina apa? sipit. Ya, loyalitas yang penting gitu. Realitas itu Iya. penting. Jadi fighter ya nggak cuma jago tapi juga realitas. Iya dong. Oh, keren. Kalau Armin nih gebrakan di tahun 2006 nih. Kalau gue ngeliat kayak slow-slow aja malah ambil Gebrak ya? fight. Bukan ini dia. Apa ya? Tanggal Malah ambil fight nih tanggal 25 nih. 25 Ini, kena ini. udah pensiun. Oh gitu. Iya. Kata Ko Hendrik nih. Iya. Ko Armin. Dia udah nggak berkutik. Jadi anak-anaknya udah mencar semua juga. Impossible aku bisa dikalahin sama Semi Jamil. Impossible. Bacot doang. Karena, Iya. oke, kalau boleh tahu besok lulutnya apa? Kickboxing. Kickboxing kan? Dia nantangin MMA lagi. Gue bilang nggak usah. Wow. Parfum lu mahal. Ini ngomong parfum masih kecil nih parfum Armin nih. Aku kalahin memang nggak mau gitu. Kenapa? Begitu nge-ground, Hmm? begitu lu tau gue suka wangi gitu. kan. Oke, Begitu nge-ground, Oke. gitu gue kabur. Oh kamu. Nggak, dia nggak bisa. Dia Nggak. budgetnya gede. Tapi emang lu tertarik MMA? Hah? Tertarik MMA emang? Ya kan gua dengar dari siapa-siapa ini orang jago boxing gitu. Jago Tapi boxing. gua cek di internet apa segala belum pernah naik ring. Ya, top. Dia tahu gue belum pernah naik ke ring Oke. nih, belum boxing. Oke. Nah, Dia malah milihnya kickboxing. gua Gitu. pernah dengar, Aduh. gua pernah dengar dia di Bandung kemarin dibayarin orang gitu dikawin 9 detik kan. Kok Dia bayarin orang. Ini kisah yang kemarin di press kan? Itu gua dengar, gua cari-cari tahu kan. Oke. itu buruk banget kan. Masa- Gimana? Dibayarin. Gimana? Woi, mana ada orang mau dibayarin sampai dipukul telentang kayak gitu, ya nggak ada. Sekarang fighter sekarang Gua lu bukan kasih bayar, tetapi 20 bayar. juta pun udah tidur dia. Tapi bayaran Oke. yang gua kasih ke dia waktu itu. Gitu. Oke. Bayaran fight lu kasih ke orang yang lu Ya, kalahkan. berapa gua pengusaha cuy. Sampai yang sekarang terjadi nanti 25. Iya. Begitu Dia juga. tidur tapi dia bayar. Wow. Gua di sini pengusaha, gua bukan petinju. Nih, Pengusaha. mungkin ada pertanyaannya begini nih kalau Gimana? mau nanya kan. Kormin, lu kan pengusaha, lu udah tua, ngapain? Itu malah gue pertanyakan tuh ntar. Ah, Itu ending ntar. Dibaca dulu sekarang kan. Yaudah, Ko Armin. Dia tahu cari exposure harus dari siapa sekarang? Oke. 2026. Dari siapa? Ya inilah first fight gua lah, siapa lagi? Ya, Siapa itu lagi? biar lu yang jawab. Mau cari siapa? First fight ya. Mau cari itu aja. Ya, gua ke situ main terus. siapa tuh? Ya itu lah. jadi gini. Ko Armin gimana? Ya, jadi gini. Aku tuh pengusaha, aku tuh Oke. nggak butuh duit lah. Kalau Tetap untuk- butuh duit? Ya, nggak butuh duit. Nggak butuh duit. Iya, gua nggak butuh duit lah kalau untuk Tadi- bayaran. oke. Bacot Aku doang nggak dibayar kan, di sini ya kan. Aku pengusaha cuy. Jadi dari zaman dulu aku udah punya duit. Gua Yang buat punya- apa untuk dibayar untuk bertarung kayak ginian gitu. Oke. Yang punya HS 50% saham. Jadi Si Hendrik. jadi Tak dulu, dengerin dia dulu. ya, jadi Ivan bilang, Apa tuh? Ivan bilang, "Ay bohong gitu." itu kenyataannya dari awal 50% punya Armin. Udah dijual semua Ya. kemarin nggak punya duit. Lantas, Kenapa sih dia Aduh, diukir? aku mungkin yang sono ya kan. Oke. First fight aja ya kan. First fight aja udah. Nah, jadi- Pokoknya gimana? Lo tanya nih, kenapa nih aku masih mau bertarung nih lawan ini orang Aha. manggil gua tuh mulai dari SS 3, anjing banget. Gua dipanggil di itu di call out Di call out di ring. ring. Di ring. Siapa yang mau lawan? Aku mau lawan Armin Tan. Langsung pakai mikrofon di depan orang banyak. Berdepan orang Open banyak. public ya? Open public. Pada kirain kan. Pada akhirnya apa? Enggak, pada kirain kita masih bocah. Oke. Siapa sih bisa lawan dia gitu kan. Oke. Dari HSS 3 kan? Dari SS 3. 2000 berapa tuh? 2004 ya? 2024. 2023 2024. Ya. 2024. Jadi gua pikir Lepas Covid. Nah, jadi gue pikir ya udahlah nggak usah ditanggapi lah, ya kan? Ngapain gitu kan, nggak usah banyak hal lain yang harus dilakuin gitu. Oke, Nah, jadi- ini terus call out terus nih. Kalau kesel juga dong. Ya, jadi datang ke tempat gua kemarin call out. Nah, gue ini kan apa ya, yang nih walaupun gua udah tua, Oke. ya kan umur gua udah tua, tetapi
jangan lupa, boy always be boy. Oke. Nah jadi kita tuh yang laki-laki tuh pride-nya tuh selalu ada. Walaupun usia. Walaupun usia. Usia cuma kan? angka. Usianya cuma angka. Yang ngomongnya agak gemetar tuh. Belum. Mana ada gemetar? Nggak, Saking serius. Oke, saking serius. Oke. Jadi laki-laki itu kalau terpanggil, gua latihan nih, gua suka tinju, gua masih ya latihan lah, masih Oke. mukul dan lain-lain ya kan. Masa sih kalau ditantang Hendrik gua nggak ngejawab. Oke. Jadi Jadi masa sih. kalau nyari exposure dan lain-lain, ya nggak mungkin. Yang dengan perut begini nih, Oke. dari 2023 sampai sekarang baru jawabin. Takut ya. Gua bukan 2023. 2024. Nah, bukan gua nggak jawab apa. Bandung. Iya. Gua mikir 2023. ngapain gitu loh. Gua udah nyiptain banyak juara ya kan. Udah mencetak ya? Iya, dan gua pernah main MMA menang secepat itu. Ngapain lagi gua ngelukain orang gitu. Oke. Udah redup. Nah. Sekarang cari exposure. Oke. Nah, katanya gua cari exposure. Exposure buat apa? Gua nggak dapetin duit dari exposure. Malah Gua mau ngeluarin bukan- duit. gua bukan YouTuber, gua bukan influencer, gua pengusaha. Pengusaha. Gua tiap bulan bisa dapetin cuan. Tiap hari gua bisa dapetin duit, ngapain? Ya cuan Gua dapet kecil begitu exposure. mending kan tinju. Cuan kecil, Armintan punya takbut cuy. Wuh. Duck and bar satu set duck and bars itu 60 miliar. Di mana? Hah? Lu boleh datang ke kantor gua, lihat kantor gua, ya kan? Nah, gua ngapain? Gua butuh duit, gua nggak butuh duit dari boxing, tapi gua pengen ngehajar dia aja. Nah, dia butuh Wow. mulut. Wow. Dari Arminta pengen menghajar secara resmi seorang Hendrik Sunigami. Udah aku bilang, Ah. ini orang dari kemarin press sampai sekarang ngomongnya gede semua. Kalau kita ngomong Fotonya mana tabutnya? Foto aja. Gak punya. Foto Nggak file. punya. Tabut. Oh, tabut. Mana fotonya? Cari di Google. nggak usah Ini- Google, nggak usah kita Google. Ini gokil sih. Masa sih teman-teman. mesti gua keluarin sekarang? Nggak punya. Masa Ini- mesti gua keluar? Ini- Aduh, ini- kalian kalau misalnya Ini pecinta komet dan pecinta para seni bela diri nih pastinya ya. kalian tahu lah Armin itu siapa kan? Gua nggak perlu kenalin ke kalian juga gitu. Kalian udah tahu Armintan itu siapa, kalian udah tahu Armintan itu seperti apa sifatnya. Kalian tahu juga Armintan mulutnya seperti apa. Gitu. Tapi boleh kita klarifikasi di sini. Apa? Di meja ini, di Nggak meja ada First bukti, Fight semua Podcast. hoax. Oke, bentar dulu dong, belum terjadi, coba kita Cari lihat. Google. Oke. Aku nggak cari Google. Oke. Ini waktu peresmian kapal, ini keluargaku. Kapalnya udah dijual. Ini peresmian, ini tahun berapa tuh? Ini kita beli baru bos, ya kan? Ini peresmian kapal kita waktu turun. Ini nama anakku, ya kan? Kita beli kapal bos. Ya kan? Kalau gua ngeliat sih valid banget nih. Hah? Valid banget. Nah, Intinya, Itu urusan dia kan. enggak, intinya di pertandingan besok gimana nih kalian berdua nih kira-kira nih? Ini orang-orang besar, ini senior gue juga, seniman Jadi- juga. Jadi gini, nomor satu ya, aku ini sih respect sama dia sih. Respect sama Respectnya nomor satu apa ya? Dari fighter, terus mau melangkah jadi promotor. promotor. Nggak banyak orang mau ngelakuin itu. Bro. Setuju. Jadi buat Gue banget studio. buat petinju yang sombong-sombong, ya Aha. kan? Buat petinju yang sombong-sombong, Oke. ya minta bayaran gede dan lain-lain, jangan lupa, ya kan? Jangan lupa kalian yang butuh promotor nggak butuh kalian. Gue ambil garis besarnya adalah Ya, jadi nggak apa seorang petinju itu tergantung sih lu mau milihnya kemana nih. Oke. Lu kalau memilihnya prestasi, gua salut banget. Tapi lu kalau maunya jadi badut kayak gitu mulu, gitu kan jadi badut, ya udah jadi badut sementara untuk ketahuan orang. Gitu. Nah, jadi apa mau berprestasilah sekalian. Oke. Sampai sekarang belum ada tuh petinju Indonesia masuk peringkat dunia. Nggak ada, ranking aja nggak ada. Mungkin manusia terakhir yang masuk ranking dunia petinju gua Tibo Munabesa. Nggak ada habis itu. Mana, di mana gitu loh. Nah, buat petinju itu kita tahu kapasitas. Berapa sih wajib dibayar, layak dibayarnya berapa. Kayak gitu. Jadi kalau buat gua mantan promotor lah ya, mantan promotor. Lu mau minta mahal sama gua, siapa lu? Oke. Prestasi lu apa? Oke. Gitu kalau gua. Promotor terbaik se-Asia Pasifik 2017, 18, 19. Oke. Tapi gua jadi Lo Tunggu. tau, Ah. WBC itu dulu nggak datang di Indonesia. Nge-ban Indonesia. Armintan yang ngebuka itu 2016 atau 2017. Gua yang ngebuka. Nggak buka lagi. Ngebuka lagi untuk meyakinkan. Gua minta telepon ke namanya Mauro Betti. Waktu itu kita bikin WBC internasional. 2017-an tuh ya. Iya. WBC internasional bukan WBC Asia yang kayak Internasional, gitu. oke.
internasional lebih tinggi daripada WBC Asia. Asia. Gitu. Kalau WBC Asia buat apa lu juara juga lu nggak masuk peringkat dunia? Nggak mungkin. Gitu. Spill dong Apa itu? petinju yang dicetak sama Pak Armin. Kalau juara Selain Thibaut. juara dunianya ya pasti Thibaut. Juara WBC nasional Thibaut. Terus ada John Ruban itu dulu petinju bagus, tapi dia semasa mudanya udah pensiun duluan gitu. Oke. Karena susah untuk mempertahankan berat badan. Ada Devri Balulu. Dulu ada Eger Lamandau pernah gabung sama saya. Termasuk siapa yang pernah latihan? Larry Siwu pernah latihan di Larry tempat Siwu. saya ya. Terus Reto Manihuruk pernah latihan di tempat saya. Oke. Yang zaman-zaman itu semuanya inilah petinju pasti ngumpul di tempat saya kita juga untuk latihan. Oke. Gitu. Jadi kata Ko Hendrik adalah zaman lu, zaman gue beda. Pendapat dengan Ko Hendrik setuju atau tidak? Sebenarnya ya kan, apa yang terjadi hari ini buah pekerjaan tangan saya bisa klaim begitu. Oke. Apa yang terjadi hari ini tinju, maraknya tinju dan combat sport naik, saya berani ngeklaim, saya nggak malu ngeklaim itu buah dari tangan saya. Kalau nggak ada HSS, kalau nggak ada mulai acara HSS, Nggak ada tercetak yang lain? nggak tercetak yang lain. Oke. Nggak akan booming seperti sekarang. Oke. Ko Hendrik, adanya first fight juga. Ya gue setuju sih. Zaman itu, 1-0 nih Pak, bener. Gua Gua tinggal setuju. kopi dari situ, gua Iya, jalanin betul. di sini gitu. Betul, betul. Itu Emang bener Pak, ternyata orang-orang sukses itu ada kuncinya satu, nyontek. Nah, zaman itu ya kan, kita yang punya ide. Kita yang punya ide. Setuju. Oh, ini kayaknya dulu ya tinju pro itu kita kasih gratis aja sama orang. Nah, siapa mau masuk nih? Masuk aja nih, silakan nih nonton. Nggak ada yang mau nonton. Saking gratis itu. Apa nggak enak Balai Serbini lu nonton, ada AC, tempat duduknya enak semua. Nggak ada yang nonton bos. Nggak ada yang nonton. Nggak ada yang nonton ya kan. Nah segitunya. Nah akhirnya punya ide. Temen gua bilangin yang barengan gua lah, bisa dibilang manajer gua gitu. Dia bilang kita gabungin yuk, ya kan, pakai artis aja satu. Nah makanya Vicky Prasetyo masuk. Oke, kata. Gitu. Itu asal muasal itu. Nah waktu itu juga gua nih kerjasama dengan gua ditunjuk Probellum yang kantor pusatnya ada di Amerika. Dia orang Golden Boy Promotion. Oke. Menunjuk gua sebagai perwakilan Indonesia. Perwakilan Indonesia. Perwakilan Indonesia Probellum. Lo boleh Google itu ya kan. Ditunjuk, gua dapat duit dari sana, ya udah gua bikin. Gabunglah dengan artis. Dengan artis. Bikin kita waktu itu di Net TV gitu nggak salah. Gitu, itu mulai pertama tuh. Oke. Tahu-tahu boom meledak. Wow. Ya, yang kedua boom meledak lagi. Baru mulai nih. Terus itu mulainya. Setuju ya? Setuju. Kira-kira apa lagi yang unek-unek harus disampaikan oleh Hendrik Nigami sebagai promotor di First Fight untuk fight besok nih sama Armin Tan? unek-unek. No drama besok, no gimmick. No drama, no gimmick. Enggak. Yang informasi kemarin di presscon mau ngeluarin 50 juta, 100 juta itu benar nggak sih Pak Armin? Kalau itu benar. Benar. I'm man of my word. Oke. I'm man of my word. Dia kalau ngalahin gue bayar. Yes. Itu udah banyak banget gue nge-for kan, for umur, for berat, Oke. ya kan, for semua gue. Benar Pak. Gua juga nge-for dia. Apa? Ini. Masih makan nasi padang Pak ini. Belum tentu. Si siapa? Andy Ruiz Otherwise, yang gemuk ngalahin Anthony Joshua bos. Anthony Joshua. Nah, Jadi nggak jaminan ya? nggak jaminan, Nggak jaminan. gue bisa aja kalah, ya kan. Bisa aja Pak. Wow. Tapi itu kemungkinannya 0,000%. Tapi memang harus yakin sih. Ya, nggak- Sama-sama harus yakin kan. nggak yakin gue nggak mungkin datang ke Tapi jujur loh, kalau Hendrik Nigami ini kan gue lihat pernah fight juga kan. Nah. Berapa kali tuh fight juga, artinya itu Dua kali KO. dua kali mengalahkan, Iya, kawin orang. kawin orang. Ini menjadi salah satu experience buat dia juga, semakin apa ya, semakin berani di atas ring gitu. Ini panggung gue gitu. Itu Dan itu mempengaruhi acara juga. gua. Dari acara dia kali, Pak Armin. kalau lawannya Kalau lu nggak bisa tidurin gua, tetap gua yang menang. lawannya kucing Karena acara- kurap. Iya. Lawannya kucing kurap. Siapa lawannya? Roy Sakti. Terus siapa? Iya. Tahu gue tahu. Apa? Gua kalah di dia, gua diinjak. Yang lu kalah, Bro? Siapa namanya? Subanci. Sumitro. Subanci. Ya. Lu pasang buat gua tiga orang satu malam deh, Sugimitro, Roy Sakti, sama Hendrik Sinigami, boxing gua habisin. Satu malam bertiga, sumpah. Lewatin dulu nanti. Orang- Jadi Satu- permasalahan satu- usia hampir sama kan ini. Makanya karena gua tahu
usia hampir sama, makanya gue pede. Pede, karena seimbang nih. Rana nanti beda, Rana beda. rules beda. Tapi kalau gue liat Warmin, Ya, latihannya getap banget nih. masa? Itu sampai kepukul-pukul sparring. Enggak, itu sakit. Itu sakit banget. Bukan ya, sakit mata ya. Kurang tidur kayaknya nih. Terus lo pikir badan kayak gini gue dapet Wow. dari mana gue dapetnya yang kayak ginian kalau gue nggak latihan? Itu serius itu. Itu di usia 50 tahun nggak gampang loh. Karena otot kan berkurang Lo setiap lo tahun dapet ya. dari mana beginian ya? Iya benar. Coba tolong dibuka Pak Promotor. Si, Yes. Tapi udah. jadi tapi sekarang gue tuh pengen ngebuktiin nah, gue udah tua sekalipun yang namanya nyali, yang namanya pride, yang namanya kesenangan itu tetap ada. tetap ada. Dan latihan tetap. Ya kan walaupun udah tua, gue nggak mau kalah sama anak muda. Oke. Siapa aja anak muda yang lebih muda dari gue gebukin. This old dog still can fight. Wow. Pak Bos, Siap. nggak getar nggak dia ngomong begitu? Hah? Nggak getar nggak? Dia yang getar. Geter sama ini nih. Kira-kira apa lagi yang akan disampaikan sama Pak Promotor kita nih? Event besok, acara-acara gua. Gitu. Kira-kira apa lagi Bos? Ya itulah kalau nggak bisa. Gue akan mukul Hendrik Shinigami di acaranya sendiri. Promotornya nggak akan ada habis naik ring. Nih acara kita mainnya partai keberapa? Kau main. Hah? Komen event, sebelum main event? Bagus lah. Jadi main eventnya promotornya udah nggak ada di atas. Udah nggak? Serius? Menggertak rahang atau apa kita nggak tahu. Kalau gitu, sorry, Pangeran sama Ruben. Heeh. Nanti belnya ambil sendiri. Enggak. Gue yakin sama lu kok. Gue yakin ini udah pesimis aja nih Pak Bos nih. Jangan pesimis Pak Bos. Selagi Pak Bos masih latihan, bisa. Masalahnya nggak latihan. Ini tiap hari ya malu. Iya benar. Jam berapa? Gue ambil ngerol di sini 5 hari udah. Iya. Emang gue latihan, gue nggak latihan juga. Nggak latihan juga. Nggak latihan. Jadi pakai skill fight yang udah ada aja gitu. Gue masih ada Muscle memories. Muscle memories gue masih ada. Muscle memories masih ada. Kalau Pak Bos juga sama nih, muscle memories juga masih ada nih. Nggak, teman ada. Lu locking gua terus. Itu kan berusaha coba. Kamu harus coba. Kalau kena, kalau keras ya kalau kena gua. Ya tapi yang menjadi masalahnya tuh lu kena nggak mukulin gua. Bos, yang namanya power kencang itu pukulan keras itu no matter. No Ya kan? matter. Kalau misalnya kalau nggak kena, buat apa pukulan keras? Mukul angin, nendang angin. Buang energi. Buang energi. Ingat, aku pelatih tinju. Aku pelatih tinju hampir 10 tahun aku melatih dan mencetak juara. Aku tahu patternnya semua di mana. So, Hendrik Shinigami, you have no chance. Oke. You have no fucking chance. Tapi kalau gue melihat dari semangatnya senior kita ini, Hendrik juga kayaknya biasa-biasa aja nih, Warmin. Aku yang bersemangat. Dia nyantai banget loh. Gua masih urus ini. Iya makanya gue bilang. Dan ngurus ini, gua udah ngurus ke Itu. acara yang April. Itu gue bilang, santai-santai aja mau berantem ini masih santai banget. Artinya dia percaya diri dengan yang saat ini. Nah, Oh, dari, enggak. dari awal gua udah emang udah siap dibeli gitu. Jangan dong. Enggak gitu. Jadi Kita support juga nih. Jadi gini, gua jujur buka di sini. Ya, kenapa Pak ini akan terjadi? Karena? dan terjadi di sini. Oke, gitu. karena Gue belum dengar nih. Gua nih dengerin. gua tahu dia, gua kenal dia dari SS ya, Oke. ketiga. Oke. Nah dari situ kan banyak nanya lah tentang tinju apa bla 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 segala Oke. kan gitu loh. Sampai belakangan ini orang hampir namanya udah hilang di dunia ini. Hampir hilang. Hampir hilang. Hampir hilang. Dan menurut gua itu sayang sekali. Dan gua pengen dengan cara gua Oke, dengan cara lo mengangkat kembali. mudah-mudahan ke frekuensinya ke strum kembali gitu. Ya, Thank you. biarpun nanti Jujur. apa yang terjadi nanti gua nggak mau tahu. Pokoknya semoga dengan fight ini bisa emosinya bisa kembali gitu loh di Dan bersemangat kembali ini gitu loh. Oke. Karena ya mungkin Jujur nih lo, Coy. Jujur. mungkin dengan itu
nanti bisa bantuin di first fight apa gitu gua nggak tahu. Wow. Karena Jujur. gua di bidang ini masih baru banget. Jujur, gue tahu. Iya, gua baru banget. Gua cuma modal nekat doang. Lu jujur ngomong ini bro, Sus, gua agak nggak jadi mukul ya. lu nggak mau Lu nangis ya? Lu menangis ya? Kagak jadi mukul gue di ring. Tapi jujur lu. gitu. Gua Gua mungkin maksud dari tujuan first fight Shinigami ini, ayo dong Armin, lu kan senior nih, lu kan udah banyak banget melebarkan sayap lu. Ayo bangkit lagi. soalnya kan si Begitu kan? Faisal Devri kan. masih teman-teman masih dekat kumpul gitu kan. Dia bilang, bos gua kemana nih? Dia kayak udah nggak ada arah gitu semuanya gitu. Ko Armin, apa yang dijabarkan, apa yang disampaikan sama Ko Hendrik itu, ya Ko Armin kemana katanya begitu. Selama ini Kayak udah Mungkin- putus asa atau putus asa, ke patah arang dan lain sebagainya. Jadi gini ya. Gimana coba? semangat Waduh, itu gue sedih muncul, banget ya. semangat itu muncul kalau ada tujuan. Semangat itu muncul kalau ada tujuan. Iya, aku selalu mengerjakan apapun itu sampai selesai. Kalau buatku udah selesai. Waduh. Contohnya seperti dulu Tibo. Aku ini pertama kali di tinju, dikenalin orang terjun di tinju. Kayaknya Tionghoa cuma gua doang. Oke, Ini selebihnya Cina bangun lagi nih. Jadi bangun. gua pertama kali di boxing ya. Gua ingat tuh zaman Indosiar, RC, apa Oke. namanya? TPI. Bukan. Indosiar dan TVRI. Ya kan? Di situ wah, cuma gua doang yang Tionghoa bisa dibilang ya kan. Jadi wah kayak gua tuh kayak nggak dianggap nggak bisa apa-apa. Terus gua bilang apapun bisa gua lakuin. Gua nggak tahu tinju tapi akhirnya gua nyetak petinju sampai jadi. Ya, sampai jadi dari gua nggak tahu apa-apa sampai jadi gua cetak. Nah, gua ada tujuan. Biar mulut-mulut orang-orang ini diam semua nih. Bungkam, gue cari semua petinju-petinju dulu di sini yang ada sasana siapa, mana petinju di sini, gue lawan-lawanin semua, ini gue selesaikan semua. Oke. Zaman itu ya kan, gue ada tujuan nih, gue mau nyetak juara dunia sampai gue kejar sampai dapat juara dunia. Nah tapi enggak mudah, yang namanya nyetak juara dunia itu enggak mudah. Oke. Nomor satu petinju kita punya skill belum tentu attitude-nya bagus. Oke. Nah, attitude bagus, skill bagus belum tentu finansialnya mendukung. Oke. Finansial mendukung belum tentu manajemennya benar sampai ke Oke. atas. Jadi hal ini banyak hal. Simbiosis mutualis. Betul. Jadi terus yang terutama saya pikir Tibo udah mencapai ke sini. Anak-anak yang saya pegang ini semuanya nggak ada yang di jalanan, ya kan? Mereka ini semua punya bayaran dulu, mereka bisa beli rumah sendiri dan lain-lain. Aku pikir itu sesuatu yang berhasil. Wow. Ya kan? Nah, kenapa aku nggak mau lagi gitu nyetak? Kenapa sih nggak cari lagi yang baru dan lain-lain? Aku forward. Buat apa lagi gitu? Nggak ada. Kasih ke generasi berikutnya. Iya, nggak ada yang tersisa buat aku lagi. Betul. Jadi hanya contekan nama sejarah. Armin Tan mencetak Legacy. legacy. Mungkin siapa di sini coba yang mampu sampai diundang sampai ke Riyadh Season, yang satu hotel dengan Wilder, satu hotel dengan Bivol, aku dengan Izzy, Israel Adesanya. Lu bisa lihat foto-fotonya di sini. Ketemu langsung dengan Cristiano Ronaldo. It's only Armin orang di boxing bisa mencapai itu, nggak ada. Aku pernah kerja dengan namanya CSAC, California State Athletic Commission. Aku pernah diawasi langsung oleh siapa? BBBOC dari Inggris. Apalagi siapa yang bisa mencapai kayak aku? Nggak ada. Oke. Nggak ada setinggi aku gitu. Nama aku di luar negeri masih dikenal orang sampai hari ini. Walaupun even di Indonesia aku nggak dikenal, mungkin orang udah lupa, tapi di luar negeri orang masih cari aku sampai hari ini. Tapi udah, aku bilang aku udah selesai. Itu bukti dari keulutan Ko Armin. Keseriusan, Credibility. Iya. Kredibilitas nomor satu. Wow. Jadi dari obrolan ini jujur ya, gue jadi keangkat banyak tentang hal-hal baru yang diinformasikan oleh Ko Armin. Dan begitupun Hendrik Shinigami yang saat ini lagi on fire untuk mengemas event. Ini merasa udah dapat dukungan moral kan dari Armin Tan? Ya tetap nanti tidur ya dia. Wah, galak lu. Keras kepala. Keras lu, promotor kita lu.
Pak promotor nggak ini aja gitu, nggak usah fight dulu aja gitu, fokus ke event. Nggak kita. bisa, udah Nggak umum bisa. di mana-mana. Udah umum di mana-mana. Teman-teman gua di Aussie, di Amrik semua udah tahu semua. Lu kalau mau mundur aja. Nggak apa-apa. Kalau gua sekarang mundur, itu first fight bisa batal semua. Ya nggak apa-apa, tinggal mundur aja. Kita cowok ngomong A, B, B. maju. Nih siap nih, nah kalau bisa. Kalau Kalau bisa. Let's go, penasaran gua ya. Ini penasaran banget. Ini udah Aduh. siap nih, udah gua runcingin nih. Atau butuh gua buang dulu nih. Gua buang dulu biar lebih enak. Tapi ini kisah nyata Ko Armin. Mhm. Dari tadi Ko Armin belum datang. Wah, Pak Inato udah ngeliatin. Kayaknya bener-bener yang haus akan baku hantam dengan Ko Armin nih. Ini Enggak. gimana? Ah, serius tadi. Itu Ko Hendrik gua udah ngeliatin. Selamat pagi, apa kabar? Bukan suara gue. Tapi nengok langsung kayak udah haus banget nih. Gimana nanggapinnya? Enggak, itu kira-kira? karena dia nggak tidur aja, belum tidur. Tapi Ko Hendrik serius nih. Nanti gua tidurin. Aduh, jangan. Gue jadi beban moral gue menjadi wasitnya nanti nih. Kalau itu orang bacotnya. Sumpah aku nggak bisa digemikin, aku nggak bisa didramain. Put me in the ring, I will kill anyone. Kalau ternyata ngomongan ini nggak terbukti nanti Oke. bagaimana? Oke. Kalau tidak ternyata Ko Armin, tidak terbukti ngegebukin Hendrik Shinigami. Come on man, this is game. Oke. This is game. Win or loss is game. Part of the Menang game. kalah. Tapi Oke, kan Pak. ngomongan cowok harus dipegang. Well, kalau aku nggak Game bisa is berarti, game. kalau gua nggak bisa ngawin dia, berarti dia tangguh. Itu dia tamu. Kan dia tangguh, gua akui dia tangguh kalau gua nggak bisa mukulin dia. Oke. Ya kan? It's part of the game. It's part of the game. Iya, lu mau menang mau kalah itu part of the game. Nggak usah dipikirin. Nggak usah Tapi dipikirin. yang penting ya tujuan gua Niat jahat. nggak jahat. Niat jahat juga. Ya enggak sih, enggak. Gimana sih? My intention is to kill. Iya gitu, gue niat jahat gitu. Enggak, gua enggak berniat jahat untuk matiin dia atau gimana gitu. Nah, tapi Kan gua diajarin sama orang tua gitu kan. gimana tuh? Lu kalau mau menggunakan atau memakai seseorang atau lu mau apa sih? Apa? Akuisisi seseorang, lu harus bikin dia salut sama lu, Oke. kan? Kalau bunuh-membunuh itu gua enggak lah. Tapi salah satu cara untuk membuat orang itu salut gimana? Versi Ko Hendrik. Ya, Dikebukin. gua bantain apa yang dia ngomong. Apa yang dia ngomong itu gua Ben! Wow. bantain semua nanti. Ini ya, Dipatahkan semua ya? Dipatahkan. woi penonton. Gua nih tulang jempol gua lagi keluar satu. Nah, udah Sebelah mulai. kanan. Udah mulai Jujur, alasan. tetapi gua Ada nggak capek deh. Gua udah ngasih tahu dia tapi gua nggak mundur. Nggak ada mundur. Masalah. Biasa. Nggak peduli. Kemarin gua kencing keluar nana gitu. Gua tetap fight. Abis ini gua Nakal sih. gua bisa buka Pak. Enggak, biar alasan dulu nanti kalah nggak malu. Bisa gua buka. Tulang jempol. Keluar. Oh iya. Benar. Serius. Keangkat. Ini kalau Angkat satu. diterusin, wah, Jadi nggak maaf. tega gua. I'm a warrior man. No, tetap kita maju. Apa yang lu rasain tuh? Kenapa? Sakitnya apa yang lu rasakan? Sampai saat ini Takut. Bukan Rasain takut. kaki atau rasain apa nih? rasain itu. Yang ngilu tadi gua suntik mati rasa. Ada gua Awalnya- banyak. Hah? Ada gua banyak. Nanti rasa. Bukan itu beda Pak. Kenapa? Sama. Sama aja. Sama. Lidokain. Lidocaine. Jadi apa yang harus dilakukan sampai 14 hari ke depan? Biarin aja. Sakit juga gitu masih perang. Wow. Gua ambil Nggak ada garis alasan bawah lain. nih. Sakit aja kita masih Yang perang. kalah kan duitnya mati toh, orangnya kan nggak mati. Oh iya benar. Oke. Perjalanan Hendrik Tapi kalau Shinigami. misalnya lu amit-amit nih tidur di sana ya atau sakit kaki tumbang gitu kan. Nanti lu mau rematch bisa di bulan 4. Wow. Kalau mau. Ini yang besok aja belum kelar guys.
Udah bulan 4 lagi nih. Wah, bener-bener ini. nah, ini- Semakin tua semakin Yang tadinya gue jadi besar mulut, kayaknya ini lebih besar mulut dari gue. Gua udah siapin, gua udah lagi cari fighter untuk bulan 4. bulan 4. Itu yang gua lagi kerjain sampai nggak tidur. Ya udah, kamu kasih gue 3 lawan 1 aja, udah pasti gue menang. Nggak usah lu lewatin gua dulu, gua Kasih tahu Roy lu. Sakti, ya kan? itu gua kasih tahu lu ya, yang lu tunjuk itu pemain dari lu. Yang mana? Pemain dari acara lu, bukan dari first fight. Fighter first fight nggak begitu. Lah karena gue yang gue taunya itu yang main dulu kan. Oke. Di acara dia, yang dia buang itu tadi. Enggak acara Itu gua, fighter dia. tapi yang nentuin yang main yang kayak gitu tuh bukan gua. Gua di situ Lempar tuh batu, senggol di hanya tangan. nentuin pro. Hanya menentukan pro. Gua cuma nentuin pro, yang lain gua nggak ada urusan. Lempar batu, senggol di tangan. Ah, enggak serius. Dia kan itu yang namanya juga kan kita influencer kerjasama. dia yang keluarin ide kan. Nah. Kok bisa dia nggak bukan dia yang cari gimana cara? Lah. Pertama kali memang iya idenya dari gua, ya kan? Nah, tetapi kesininya udah kepleset jauh banget, Oke. ya kan? Kalau awal 1 kita taruh bener, ini ditaruh 6 partai. 6 partai. Udah kelewatan, udah kejauhan, melenceng. Itu yang waktu tahun berapa tuh? Yang waktu yang kedua, ketiga, segitu melenceng. Iya, so itu guys. Pokoknya tanggal 25 lu saksiin, gua nggak ada drama di sini, gua nggak ada gimmick-gimmick sama Hendry gitu loh. Gua sih berharap lu Iya. uang itu bawa jangan besokan gitu. Oh gitu. Iya dong. Gua Henry. Gua bagi-bagiin langsung. Ada uang kecil lah 100 juta rupiah, ngapain gua tenteng-tenteng kayak orang Wow. kaya aja, aduh. Bawa. Marwin, Aduh, kayak orang Iya. susah aja. Pak promotor menuntut bawa uangnya katanya. Jangan tunggu besok kan nggak ada yang menyaksikan gitu. Oke, jadi Ya kan Fendi- masa gua nenteng-nenteng duit sekebon kayak gini ya kan, nggak mungkin lah. Masa Cek, seorang cek. Ya, paling seorang kita cek atau- pengusaha cek nggak atau punya US dollar ya. apa? Nggak punya sekretaris. Bukan masalah sekretaris, kita ini mau berantem bos, bukan mau duit ya kan. Oke. Ya kan Ya, taruhnya kita mau itu. berantem. Kredibilitas Armintan tuh apa perlu dipertanyakan? Apa questionable masih ya kan? Banyak- Siapa yang pernah nggak dibayar sama Armintan? Sebut di sini. Gua kali sampai 100. Kalau 1 juta gua nggak pernah bayarin orang di tinju, gua kali 100 di sini lo tagih sama gua. That's it. Ada karyawan dia Christian Ong katanya. Nggak bayarin gaji, Si dia Ong, si Ong. mundurin diri. Kapan? Ong bilang aku nggak bayarin dia. Lo teleponnya sekarang. Dia bilang dia ngundurin diri dia. Nah, ditelepon dong di depan gua sekarang di sini ya untuk buktikan bener nggak? Si Ong. Gua nggak bayarin dia atau apa? Oke. Ini beneran gue telepon nih. Telepon. Hah? Si Ong. Aduh, masalah ini. Ini ini payah diangkat loh. Ong, apa kabar Ong? Ini lagi live di podcastnya. Jangan kabur Pak, jangan kabur Pak. Jangan kabur. Oke. Ong, di sini gua lagi podcast Lu dikat gak? Ong, Ko Armin. kata Hendrik Sinigami lu mengundurkan diri dari tempat gua karena gua nggak bayar lu ya, bener nggak? Live Saya nih. emang bilang nggak dibayar. Saya bilang memang saya mundurin diri. Kurang Oke. ajar kan? Ulang Om. Siapa yang nama-namain tuh? Om, ulang Om. Ulang. Emang mundurin diri, siapa yang bilang nggak dibayar? Orang malah Pak Armin ngasih saya bonus itu yang dari uang kecelakaan. Nah itu kan mulut besar kayak gitu gua gebukin beneran tuh. Ko Hendrik, lu penafsiran yang salah tuh. Ini gue telepon langsung beneran. Untung karyawannya gue kenal semua. Udah. Udah. Om, thank you Om. Ini Ko Hendrik, ada Ko Hendrik, ada lagi podcast sedikit santai. Thank you Om. Gila. Ko Hendrik lu Usir emang. ada lagi nggak? Ini Udah ya guys, mau pulang ya. Pas ya pulang ya. what's up guys? Gini, wow, tepuk tangan dong. Kayaknya saya rasa di Indonesia
belum ada satu siapapun yang bisa bayarin dia untuk main di acara gitu. Betul. Benar. Ini, Itu gua apresiasi. Gua respect. nah, dari hal ini mungkin orang bertanya-tanya juga. Nih, jujur ya. Iya, benar-benar. Ini yang paling penting nih. Banyak kawan-kawan gue nih. Armin, lu ngerendahin diri lu banget Ngerendahin diri lu banget untuk jadi fighter. untuk jadi fighter main di acara orang. Di Lu acara orang. punya acara sendiri. Oke, Ini bukan 1-2. betul. Teman-teman gue di mana aja ngomong kayak gitu. Tapi Lagi lawannya apa? Nah, serius. Jadi kalau gue bilang kayak gini, oke. ini gue nggak ngerasa gue ngerendahin diri gue. Oke. Enggak, sama sekali enggak. Tapi Nomor satu, ya itu tadi, gue latihan, masih sering latihan. Kita tuh ada keinginan untuk fight, gitu. oke. Untuk berkelahi itu pasti masih ada. Masih ada. Gitu loh. Gimana sih kita latihan tiap hari nggak perang-perang gitu. Tapi nggak pernah perang. Nah, ada keinginan pasti untuk itu. Oke. Nah, itu nomor satu. Yang kedua, misal orang nawarin gue main di acara orang lain, Belum tentu nih. lu mau bayar gue berapa? Oke. Ya kan, gue biasa bayarin orang. Ya, gue biasa bayarin orang, masa gue dibayar? Nah, orang nanya di sini lu dibayar berapa? Gua Nah. gila apa? Itu rame tuh. Nggak ada, nol. Gua nggak bayar. Serius. Gua nggak bayar. Gue support dia. Akhirnya kebongkar juga ya. Iya. Tapi gue salut banget loh. First fight versus Promotor versus promotor baru adanya sekarang di sini. nice. Betul nggak sih? New era sama era kampungan. Promotor versus promotor. Hadir ya. Iya. Oke. Perihal tentang tinju Indonesia. Perihal tentang combat Indonesia. Apa pendapat lo tentang banyaknya promotor-promotor yang saat ini lagi ramai dan gaduh menyiarkan event-eventnya? Aku senang sekali ya. Jadi apa yang dulu yang saya kemas untuk memajukan combat sport, bahkan nggak percaya secepat ini maju. Nggak nyangka tuh ya? Nggak nyangka. Tapi satu nih Apa? yang menurut aku ya kan, menurut aku prestasinya dong mana gitu loh. Oke. Nah, udah bagus nih, udah dibangun kayak gini ya kan. Bayaran fighternya sekarang bahagia. Kalau dulu lu tahu satu ronde di TVRI 250.000 bro. Satu ronde. Satu ronde. Yang paling gede zaman itu cuma 500.000 per ronde di Indosiar. Ya. Tiba-tiba angka naik melejit sekarang kayak gini. Yes. Ya kan? Paling mahal dulu cuma 1 juta per ronde. Tiba-tiba hari ini petinju dihargai mahal. Nah, itu gua bahagia, tetapi prestasinya dong mana? Ayolah, ya kan, buat promotor-promotor muda nih berbuat sesuatu juga nasionalis sedikit lah untuk ngangkat mereka nih ke lebih jauh gitu. Oke. Karena persiapan petinju atau fighter juga kan butuh modal juga kan. Betul. Jadi bukan hanya habis main kita dapat untung. Oke lah, itu bisnis, kita harus untung gitu loh. Jangan kayak zaman gua dulu rela pakai uang kantong gitu loh. Zaman gua dulu selalu rugi. Siapa promotor yang ada untung? Zaman sekarang era terbalik. Benar juga kata Hendrik, eranya balik. Ya kan? Eranya orang dapat untung. Zaman gua dulu rugi terus. Mau bikin acara gimana pun rugi terus. Tinju itu dianggap apa? Dianggap itu olahraga orang pinggir jalan. Wow. Betul. Sekarang, wah, selebriti suka di situ. Ya kan, udah naik kelas lah. Sport time-nya dapat. Iya, dulu saya mengatakan ini harus jadi industri. Oke. Iya, dulu cita-cita saya dengan salah satu founder HSS, ini harus jadi industri. Nah, sekarang keluar jadi industri. Nah, tetapi itu tadi prestasinya mana dong? Oke. Jadi saat ini yang ditunggu-tunggu adalah prestasinya mana Ya, dong? mana sih penggantinya, penerusnya Daud? Nah, jadi jangan mau hanya jadi seorang petarung yang ya udahlah, cukup aku dikenal di sini aja gitu loh. Prestasi lu cuma sampai di situ aja. Harus mimpinya lebih tinggi dong, kayak Daud, kita bisa mainnya ke Amerika sana. Oke. Ya kan, kalau kita udah masuk, misalnya nih kalau sekarang ada yang mampu masuk ke Red Season, main di Red Season, wah bangga banget gua. Bangga. Ada nggak yang mampu masuk ke sana, ke Queensberry? Ada nggak? Ada nggak yang mampu masuknya ke top rank? Ada nggak? Ada. Oke. Itu maksud saya, kalau iklim lagi bagus begini harusnya bisa. Oke. Itu sih mau. Apa sih kurangnya dari persiapan petinggi-petinggi Indonesia selain dari fasilitas? Enggak, Manajemen. Iya, manajemennya nggak ada satupun menurut saya itu yang benar. Oke. Ya, jadi Semuanya? tidak ada yang serius untuk dimanajemenin satu.
agar sampai ke sana. Nah, gue berharap nih si Hendrik ini katanya 2 tahun mau nyiptain juara dunia. Nah, aku berharap nih kalau event ini jalan terus, apa sih yang bikin orang tuh juara dunia? Eventnya mesti banyak, Event harus banyak. pertandingannya mesti banyak. Wadah. Ya, jadi seorang fighter kalau dia ini baru newcomer minimal 1 tahun tuh dimain 2 atau 3 kali untuk di pro, ya kan? Mike Tyson zamannya dia dulu 1 tahun dia bisa main berapa kali itu aja. Banyak sekali itu direkor. Kadang 2 minggu dia main sekali. Wow. Nah, itu harus seperti itu kan. Nah, begitu banyak event, petinju akan cepat jadi, pengalamannya dapat. Dan jangan datangin yang lawan kucing kurap kayak dari Thailand itu yang yang kayak kurang gizi begitu udah datengin ya. Kelihatan menang muda semua kan. Jadi yang berkualitas sedikit lah. Nah, itu manajemen. Yang saya maksud manajemen itu begitu. Kalau memang petinju kita nggak sanggup, ya sudah dia nggak jadi juara. Kalau dia memang bervalue, berkelas, berskill, tentunya dia bisa ngelewatin itu. Itu. Oke. Itu. Nah, itu Kalau dari Ko Hendrik apa? Jangan. permasalahan ini udah gua rangkum dan bulan 4 nanti kita datangin yang kualitas ke sini. Dari Ini Asia Tenggara, Ya. berbagai negara. Jadi biar fighter Indo ngerasain dulu gitu. Biar nggak kaget kan. Tapi rencana Ko Armin mau di-spill sama Ko Hendrik, lokasinya di mana nanti? Saya rasa nanti deh. Oh, nanti. Jangan sekarang. Jangan dulu. sekarang. Tunggu awal bulan nanti. Awal bulan lepas dari event ini ya. Ya. Selesai event ini. Oke. Baik. Event tergede, Yes. venue tergede, Venue terbesar terbesar. akan hari bulan 4 nanti. Siap. Nah, harusnya petarung-petarungan tuh harusnya bangga tuh. Yes. Iya kan? Betul. Main di event yang besar. Dan dengan Big event. dengan lawan yang kita import dari luar. Impor langsung dari luar Import. Apakah Meksiko, Venezuela, ya? Mungkin Jepang? Filipina. Nanti kita lihat aja. Kita lihat aja. Wow. Mudah-mudahan nama besar ini nggak mentah obrolan kali ini, artinya menjadi obrolan yang memang membanggakan. Tidak cuma hanya event sekedar, tapi juga sampai dengan nasional nanti, mancanegara nanti, Asia Tenggara nanti, dan pastinya kita dukung dan kita support pastinya Ko Armin, Ko Hendrik ya, untuk para fighter dapetin Indonesia, dan tentunya ini menjadi wadah untuk mereka semua pastinya. Oke, setuju banget. Dan closing statement dari Ko Hendrik untuk ajak event-event ini, dan mungkin harapan dari First Fight seperti apa di tahun 2026 ini? Kita 2 bulan sekali. Sekarang udah sampai ke Agustus. Sampai dengan Agustus, Ya. sudah merencanakan. Kalau Oktober sama itu masih lagi cari tempat. Saat ini kita menggunakan ISKA ya. Ya. ISKA Indonesia untuk kickboxingnya. Oke. Nanti yang akan digunakan adalah K1 Rules. Ya. Yang akan bertanding nanti pakai shin guard, Enggak. pakai head Oh, guard. enggak dong. Tidak. Enggak. Bro, Wow. jujur, Oke. I don't even know Oke. rule-nya apa. Serius? Yang boleh, apa yang enggak, gua nggak tahu. Kickboxing, gua nggak pernah bertarung kickboxing. Oke. Muay Thai, gua nggak pernah tahu. Oke. MMA gua tahu. Oke. Ya kan? Yang penting gua banting. gua Striking, pegang, takedown, and gua- grappling. iya, betul. Nah, itu boleh semua. Nah, ini gua nggak tahu. Oke. Gua takut kadang-kadang gua lepas. Oke. Ya, Yaudah. Gua nggak tahu. Oke. Masalah gua rule, Karena gua nggak paham sama Ko sekali. Armin yang akan bertanding nanti nggak tahu. Ya, biar nanti dijelaskan aja, Miss. Ko Hendrik dulu sedikit. Jelasin Ko Hendrik. Nanti Gua rules juga nggak tahu. Iya. Karena gua ditinju, bro. Gua di boxing. Gua matangnya di boxing. Gua nggak tahu yang lain selain boxing. Oke. Ya, karena buat gue kenapa sih boxing? Duit di dunia ini di combat sport, ya kan? Tidak mungkin bisa mengalahkan yang namanya boxing. Tidak mungkin mengalahkan boxing. Tapi bener boxing ya. Event di mana-mana cuman modal ring tinju, event jadi boxing. Tahu berapa Floyd Mayweather waktu ketemu Manny Floyd Pacquiao Mayweather, kenapa? per malam? Aha. 12 triliun Wow! didapatkan sama Floyd Mayweather dan 8 triliun Manny Pacquiao. Manny Pacquiao. Mana ada di olahraga di muka bumi ini yang bisa menghasilkan uang segitu banyak? Nggak ada. Bola. Justru dulu waktu Floyd masih aktif, Cristiano Ronaldo di bawahnya Floyd. Atlet termahal itu Floyd Mayweather. Floyd Mayweather. Iya, Tinju. iya. Manny Pacquiao masuk salah satu atlet termahal. Wow. Dari golf kalah, tenis kalah, Cristiano Ronaldo kalah. Waktu dia masih aktif. Oke, tapi Ko Hendrik, Ko Armin harus jawab jujur. Ada kesulitan nggak sih di dunia kompet ini untuk mendapatkan sponsor? Susahnya minta ampun, beda sama bulu Susah, tangkis. susah.
beda sama bulu tangkis, Susah. beda sama sepak bola. Begitu gua maju, Oke, emang lu kurang duit katanya. ya jelas dong gitu. Banyak bilang begitu. Oke, Susah. apa alasannya mereka? Ya itu, kayaknya lu nggak butuh sponsor gitu. Lu bisa jalanin sendiri. Mereka menganggap seperti itu. Iya. Kalau pendapat Ko Armin, Kalau gue ya, ada kesulitan apa? karena dapatin sponsor. sebetulnya gue jadi promotor itu zaman-zaman itu ya, gue mendorong diri gue. Mendorong diri. Bukan gue pengen jadi promotor, gue nggak suka jadi promotor. Oke. Yang gue nikmati dari boxing itu hanya sebagai manajer dan pelatih. Manajer dan pelatih dua ini, Oke. aku pengen ngarahin. Nah, pada waktu itu semua sudah tidak ada. Boxing sudah mati, benar-benar mati. Di TV udah nggak ada. Yang apa namanya lokal pun semuanya udah nggak ada. Terpaksa nih, gue punya anak gue nih. Jadi, lu kalau punya petarung, ya kan? Kalau biaya makannya petarung dengan biaya lu miara anjing lebih mahal miara anjing, tutup tuh sana. Oke. Gue sering ngomong gitu. Nah, gue punya tanggung jawab sama anak-anak ini. Gue ngambil mereka dari muda, mereka taunya berharap sama gue nih. Nggak Oke. mungkin gue tinggalin, nggak mungkin gue suruh mereka di jalan. Ya jadi debt collector dan lain-lain, gue nggak mau. Oke. Nah jadi gue, ya udah, gue terjun di promotor, gue promosiin mereka. Nah jadi boxing tuh enaknya begini nih, begitu lu main bagus, bokrek lu makin bagus, begitu lu ada belt, udah masuk peringkat dunia, harga lu mahal. Oke. Ya kan? Boxing. Boxing. Nah begitu, itu namanya manajemen. Begitu Tibo masuk peringkat dunia dulu, 2 di WBA, di WBO, IBF, WBC, gue punya nilai tawar. Even kemarin Tibo main 23.000 US dollar dibayar. Rupiah berapa? Terakhir itu sekitar 300-400 juta. Wow. Segitu dibayar kita main di China. China. Jadi aku punya. Tapi komunikasi masih baik ya sama Tibo ya? Iyalah, setiap hari. Keren. Ya setiap hari. Jadi ya begitu. Apa pendapat seorang Tibo? Ayo Ko Armin, bangkit lagi seperti apa? Enggak sih. Jadi Dukungan dari seorang Tibo. kalau untuk pertandingan sih sebetulnya kalau di posisiku ya nggak susah-susah amat. Aku nggak perlu bertanding di dalam negeri. Oke. Jadi aku nggak mau minta anak buahku untuk menjual dirinya di media sosial, ya kan? Jadi karena kamu bukan orang media sosial, saya melatih kamu tuh untuk jadi petarung. Oke, dicetak. Nah, saya melatih kamu tuh, saya tahu caranya melatih kamu bagaimana jadi petarung. Tetapi saya nggak bisa melatih kamu bagaimana jadi bintang, Oke. ya kan? Nah kalau untuk jadi influencer dan lain-lain, gua nggak tahu caranya, lu sendiri aja deh. Oke. Nah tetapi karena lu seorang fighter, lu konsen aja di fighternya. Konsen di fighter aja. Lu fight aja, tugas lu di situ. Latihan fight. Kalau prestasi lu bagus, lu nggak perlu ngonten, lu dikenal orang kok. Nah, dia udah cetak fighter, nanti lempar ke sini, kita ada Nexa buat dia jadi bintang. Cocok ah? Cocok dong, cocok. Jadi obrolan ini dari yang panas, sengit dan lain sebagainya, endingnya adalah akan terjadi kerjasama yang lebih baik lagi dan saling mensupport pastinya ya. Oke, closing statement dong. Kayaknya udah pada capek banget ini. Silakan dari siapa duluan? Dari promotor dan dari petarung yang akan hadir di First Fight Fall number 2 2026 Jakarta. Dari siapa? Silakan. Seni. Guys, tonton gua sama Hendrik Shinigami. Buat yang nggak suka sama Hendrik Shinigami, lu bisa DM gua. Lu mau minta gua mukulin apanya? Rahangnya, hidungnya dan lain-lain. Ya, nggak perlu ada harga. Yang penting lu follow gua aja. Wow. Kayak belum butuh jadi influencer lah. Udah mulai jadi influencer ya kan? Dari Hendrik Shinigami sebagai promotor dari First Fight Indonesia. Silakan. Gua nggak butuh lu orang follow. Gua lakukan sesuatu dan segalanya itu bukan buat lu orang semua juga. Dan kalau misalkan lu orang butuh follower banyak, kita ada Nexa. Lu bisa beli, kita bisa kasih. Kalau lu semua bapak banyak, kita banyak. Kan udah disclaimer dari pertama, gua bukan influencer ya. Kan dia minta follower. Kita Nexa ada tuh follower. Next. Baik. Yos. Dan tantangan yang tadi juga oke ya, 100 juta rupiah. Ya gua sih oke-oke aja, gua nggak keberatan. Nggak pernah Armintan itu yang namanya jilat ludahnya lagi. Oke.
Pastinya ini bakal menjadi pertandingan para big boss terbesar di Indonesia. Keren banget. Kita nantikan tanggal 25 nanti, dan ini adalah sabuk juara mereka nanti. Mereka di sini bukan gila validasi tapi menentukan, saling mensupport di First Fight Indonesia. First Fight Hendrik Shinigami. Terima kasih brother. Thank you banget senior. Terima kasih Hendrik Shinigami, dan kita akan ketemu lagi di tanggal 25 nanti. Saksikan di video Rp39.000 aja. Kalian bisa nonton keren-keren banget. Sebungkus nasi Padang loh. Sebungkus nasi Padang. Iya. Seharga nasi Padang. Iya. Jadi langsung nonton. Mending jangan makan dulu tuh nonton ya. Oke, itu yang ditunggu-tunggu sama kita. Ada lagi tambahan kira-kira yang ingin disampaikan? Cukup? Tetap tidur dia. Tetap. Ya namanya tidur ya harus tidur. Tidur. Jam Dia- soalnya jam dia- 11 kan harus tidur. Dia bisa 2-3 hari baru tidur 4 jam 5 jam. Oh, kenapa nih? Jadi nyambung lagi nih gue. Kenapa? Nanti kebiasaan begitu. Jadi bininya udah telepon gue, minta tolong tidurin dia. Oh. Gua nggak bisa tidur karena gua ini bro. Karena gua kalau satu hari nggak ngesek itu susah. Ngesek. Masih bisa ya? Masih bisa. Masih bisa. Jadi udah berapa selir nih? Jadi tanpa seks hidup tuh hampa. Wow, keren banget. And now, thank you banget teman-teman semuanya. Follow dan apa? Tambah banget kan. Keren. Berani loh. Ini istri nonton nggak apa-apa ya? Nggak apa. Atau memang mau disensor? Nggak usah. Nggak usah. Memang di sini transparansi aja. Oh, iya. Podcastnya Hendrik Shinigami Production. Karena itu orang tuh harus jadi orang yang jujur-jujur aja. Apa adanya aja lah. adanya Nggak usah aja. terlalu Ini ngomong-ngomong, ini. kalau ngobrolin tentang sejarah mereka berdua nih, Hendrik Shinigami nggak mungkin bisa sebesar ini. Kita lihat dulu prosesnya dia seperti apa dulunya ya. NATO dan lain sebagainya, keren juga. Salut, hormat. Hebat sih, hebat. Hebat. Ini menjadi panutan juga teman-teman. Thank you banget bersama gue Jim Kini. Sampai ketemu tanggal 25 nanti. Day First Fight 2026 Hendrik Shinigami Production. Thank you for watching now. Thank you banget. Selamat malam. Masih bingung gimana cara nonton First Fight? Tenang, caranya gampang banget. Kalau kamu mau nonton langsung di venue, cukup download aplikasi Holywing Apps, pilih event, tentukan kota, klik logo First Fight, lalu pilih seat favorit kamu, dan selesai. Tiket akan langsung masuk ke akun kamu. Tapi kalau kamu pengen nonton dari rumah, download aplikasi video, login akun video kamu, lalu cari First Fight di kolom pencarian, dan kamu bisa nikmatin First Fight secara eksklusif tanpa ribet. Mau nonton langsung atau streaming, pilihan ada di tangan kamu. First Fight, bukan cuma tontonan, ini pengalaman.